Apakah Tuhan tidak bisa memberkati kita berlimpah-limpah? Apakah Tuhan tidak bisa melakukan keajaiban dan mujizat dalam hidup kita? Sangat bisa. Cuma pertanyaannya, apakah kita mau membuka diri Yesus hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, untuk membawa kita, memimpin kita pada masa depan seperti yang Dia inginkan? Dan setelah itu kita mau nurut, mau tunduk kepada Tuhan. Salam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Kita kasih judul khotbah hari ini adalah Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Seperti kita ketahui, ketika Tuhan Yesus bangkit dari kematian, ada waktu yang cukup panjang Tuhan Yesus menemui murid-muridnya. Ketika Yesus ditangkap dan disalibkan, murid-murid hatinya, jiwanya, imannya tergoncangkan sedemikian rupa, sehingga Tuhan perlu memulihkan keadaan hati mereka. Tuhan perlu memulihkan jiwa mereka. Tuhan kembali memberi arah dalam hidup murid-muridnya. Makanya Tuhan memberi waktu untuk menemui murid-murid. Kita tahu beberapa kali Tuhan Yesus menemui murid-muridnya dan memulihkan kondisi-kondisi yang dialami. Bagaimana Tuhan menemui Maria Magdalena yang dalam kesedihan luar biasa. Tuhan temui supaya dia alami penghiburan, kekuatan, supaya tidak sedih terus-menerus. Murid-murid yang ketakutan, yang sembunyi, yang mengunci diri di ruangan ketika mereka bertemu. Yesus juga hadir dan memberi mereka damai sejahtera sehingga mereka bisa alami kebebasan dari rasa takutnya. Demikian juga Thomas yang alami keraguan yang luar biasa karena guru dan Tuhan yang dia percayai, yang dia ikuti ternyata disalibkan seperti tanpa daya. Ada keraguan luar biasa di hati Thomas. Yesus secara khusus menemui Thomas. Dan hari ini yang akan kita bahas adalah bagaimana para murid juga ternyata tergoncang dengan hari esoknya, dengan masa depannya. Kalau Yesus sepertinya begitu pasrah memberi dirinya, dianiaya bahkan mati di atas kayu salib. Walaupun mereka sudah melihat Yesus bangkit, mereka sudah ditemui Yesus yang membuktikan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus tidak mati selama-lamanya. Tetapi ternyata masih ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka. Lalu bagaimana dengan masa depan kita? Bagaimana dengan hari esok kita? Karena guru sudah tidak bersama dengan kita semua. Itu yang dialami oleh para murid. Makanya Yesus secara khusus menemui murid-murid ini. Kita baca ayat 1 sampai yang ketiga terlebih dahulu. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudara perhatikan bagaimana pengaruh Simon Petrus itu luar biasa sekali. Mereka mungkin berdiri di tepi pantai. Mereka membayangkan bagaimana hidup kita ke depan. Bagaimana pelayanan kita ke depan. Ada kegamangan, ada keraguan.
Kemudian Simon Petrus yang memang dari perjalanan hidupnya, latar belakangnya adalah seorang nelayan, bangkit dan berkata, "Aku akan pergi menangkap ikan." Perkataan Simon Petrus ini ternyata begitu berpengaruh, teman-temannya yang lain pun akhirnya, "Aku ikut menangkap ikan." Simon Petrus kembali menggeluti profesi lamanya karena mungkin berpikir, sebagai murid Kristus, Yesus sudah disalibkan, mati, walaupun sudah bangkit, tetapi tidak bersama-sama dengan mereka lagi. Berarti dia ingin menata masa depannya seperti yang mungkin dia impikan pada waktu kecil, menjadi seorang nelayan. Kembali kepada tujuan hidup, cita-cita di masa lampau. Yang lain juga mulai ikut. Mereka lupa pada panggilannya semula, bahwa mereka dipanggil untuk menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Yesus sudah memanggil mereka dan melatih mereka sedemikian rupa untuk menjadi penjala manusia. Tetapi keguncangan yang terjadi karena penderitaan dan kematian Kristus itu ternyata membuat mereka gamang menghadapi masa depannya. Mereka akhirnya menangkap ikan. Mereka menjala ikan. Tetapi di ayat 3 tadi dikatakan, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Seorang nelayan seperti Simon Petrus, yang begitu berpengalaman, yang begitu pandai, begitu ahli dalam profesinya, sangat menguasai profesinya. Tetapi ketika mereka menebarkan jala, sepanjang malam mereka tidak menangkap satu ekor ikan pun. Mungkin ini membuat mereka semakin gamang membayangkan masa depannya. Mereka semakin ragu apakah kita masih bisa menjalani hidup di hari-hari yang akan datang. Sepanjang malam kita tidak menangkap apa-apa. Saudara-saudara, kalau kita lihat perjalanan Simon Petrus mengalami perjumpaan dengan Yesus, kita tahu Simon Petrus juga pernah mengalami situasi seperti ini. Dia sepanjang malam menebarkan jala, tetapi tidak ada seekor ikan pun yang didapat. Pada saat itulah Yesus hadir memulihkan Simon Petrus dan teman-teman. Seperti yang dulu Yesus lakukan, ternyata di pasal 21, setelah Yesus bangkit, Yesus juga kembali memulihkan hatinya Simon, harapannya Simon, tujuan hidupnya Simon, sehingga kehidupan Simon akan berubah luar biasa. Mari kita perhatikan bagaimana Tuhan memulihkan Simon dan teman-temannya yang mengalami kegamangan, mengalami kekhawatiran hidup akan masa depan. Kita baca ayat 4 dan 5. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ketika mereka sudah mulai tidak ada harapan lagi, sebab kalau sudah seorang penjala, nelayan menangkap ikan, sudah mulai pagi, mereka pasti mulai menepi. Nelayan tidak ada yang bekerja di siang hari. Mereka mulai menepi. Saat mereka mulai menepi, ternyata Yesus ada di sana. Ini kan kisahnya mirip seperti yang pernah terjadi sebelumnya, sebelum Yesus disalibkan. Ketika Simon Petrus gagal dalam pekerjaannya, tidak berhasil menangkap satu ekor ikan pun, ketika dia dengan teman-temannya sedang membersihkan jala, Yesus juga hadir. Cuma kisahnya agak berbeda. Sebelumnya Yesus meminjam perahu Simon, yang di sini Yesus
berkata-kata kepada mereka dengan pertanyaan, "Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk?" Kenapa? Kehadirannya sama, kisahnya kan mirip. Kalau kita perhatikan di kisah sebelum Yesus disalibkan, kan kisahnya agak mirip di depan. Simon Petrus dan teman-temannya gagal tidak menangkap satu ekor ikan pun. Yesus datang, Yesus kemudian pinjam perahu. Setelah itu terjadi mujizat. Yang di sini kalimat Yesus beda, bukan pinjam perahunya, tetapi bertanya, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Ini sangat menarik. Kenapa yang ditanyakan Tuhan lauk pauk? Itu berarti Yesus tahu bahwa Simon Petrus dan teman-temannya sedang mengalami kekhawatiran akan hari esoknya, akan masa depannya. Apakah nasib kita ke depan ini aman ini? Apakah kita masih bisa mencukupi kebutuhan hari-hari kita, makanan minum kita? Sebab biasanya yang membuat orang khawatir itu biasanya adalah apakah dia masih punya keyakinan bahwa masih ada yang bisa saya makan di hari esok. Banyak orang khawatir biasanya karena soal makan minum. Soal makan minum. Baru setelah itu kebutuhan-kebutuhan yang lain. Banyak orang begitu khawatir kalau dia tidak bisa lagi beli makanan ke depannya. Tidak lagi punya uang cukup untuk bisa beli makanan. Tidak ada persediaan makanan. Itu yang membuat orang jadi khawatir. Kalau sering kesulitan untuk beli makanan, untuk menyiapkan bahan-bahan makanan, orang biasanya mulai membayangkan ke depannya itu dia ada kerisauan tentang masa depannya. Makanya di sini Yesus hadir. Jadi bagaimana Tuhan memulihkan? Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Bagi orang-orang yang khawatir tentang masa depannya, bagi orang-orang yang ragu, khawatir tentang makanan, tentang minuman, tentang apakah dia bisa bertahan secara ekonomi ke depan, Tuhan akan memulihkan mereka melalui apa? Kehadirannya dalam hidup mereka, kehadirannya dalam rumah tangga mereka, kehadirannya dalam pekerjaan mereka. Yesus hadir pada saat Simon Petrus dan teman-temannya merasa tidak ada harapan lagi. Ketika mereka sedang mengalami kegagalan di mana mereka tidak berdaya lagi. Apa yang dia kerjakan sepertinya tidak ada hasilnya sama sekali. Saudara-saudara, Yesus hadir dan peduli. Pertanyaan Yesus itu mengungkapkan kepeduliannya. Sebab kalau kita lihat perikop ini lebih lengkap, Yesus memberi solusi. Jadi pertanyaan ini bagian dari kepedulian Yesus tentang keadaan murid-muridnya yang sedang mengkhawatirkan tentang masa depannya, yang berpikir bahwa keahlian, kemampuan, pengalamannya bisa diandalkan untuk meraih masa depan yang baik, untuk menjalani hidup ini tanpa kekurangan. Tetapi pengalaman malam hari itu membuktikan ternyata mereka gagal. Kepandaian, keahlian, pengalaman hidup, bahkan teman-teman kerja walaupun solid ternyata tidak menjamin bahwa hasilnya selalu berhasil. Tidak menjamin bahwa mereka punya kepastian tentang masa depan. Yang paling dibutuhkan oleh setiap orang untuk bisa menjalani hidupnya ke masa depan dengan baik, yang memberi kepastian hari esok yang terbaik dalam hidup seseorang, kehadiran Yesus Kristus dalam hidupnya. Bukan orang-orang hebat di sekitarnya, bukan pekerjaannya, bukan keahlian dan kepandaiannya, bukan kekuatan tubuhnya,
Tetapi yang memberi kepastian akan hari esok adalah kehadiran Yesus Kristus Tuhan di dalam hidupnya dan masuk di dalam seluruh hidupnya, dalam rumah tangganya, dalam pekerjaan, dalam usaha yang dia lakukan. Di mana Yesus hadir, harapan baru selalu ada. Hari esok itu sesuatu yang pasti. Saudara-saudara, berapa banyak orang di masa pandemi ini orang menjadi terpuruk. Orang menjadi gagal usahanya. Dan mulai banyak yang menjadi khawatir bagaimana hidup kita ke depan, bagaimana kita sekolahkan anak, apakah bisa ini sekolahkan anak kalau kondisinya seperti ini. Bagaimana masa tua saya, ada banyak kekhawatiran karena kondisinya juga tidak senormal sebelum pandemi. Ada banyak yang terpuruk, ada banyak yang situasinya sulit. Tetapi apakah karena situasi seperti itu perlu kita membiarkan kekhawatiran menguasai hati kita, kekhawatiran mencengkeram jiwa kita, sehingga kita tidak punya harapan lagi? Tidak perlu. Yang perlu ada dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan Yesus. Di masa pandemi ini, di masa situasi sulit ini, kita semakin sadar bahwa kebutuhan utama kita adalah kehadiran Tuhan ada dalam hidup kita, ada di rumah kita, ada di dalam dunia kerja kita. Kita semakin menyadari kebutuhan akan kehadiran Tuhan. Dan itu, kesadaran itu menjadi awal Tuhan pasti akan pulihkan banyak hal dalam hidup kita. Ada banyak orang bergumul di masa-masa pandemi ini. Termasuk hamba-hamba Tuhan bergumul dengan bagaimana masa depan pelayanannya. Tetapi yang saya lihat justru selama pandemi ini, Tuhan buka kesempatan, pelayanan itu sangat luas sekali, sangat banyak sekali. Ternyata pintu kesempatan untuk pekerjaan Tuhan justru semakin terbuka luas dalam situasi sulit seperti ini. Justru di masa pandemi seperti ini, Tuhan buka kesempatan pelayanan bagi saya lebih banyak dari sebelumnya. Ada banyak kesempatan, ya. Hampir tiap hari ada yang konseling lewat telepon, biasanya lewat WA ya, lewat video call, lewat telepon. Dalam satu minggu beberapa kali saya ada kelas pemulihan, dan yang ikut selalu banyak sekarang. Bahkan dari luar kota, pernah dalam satu kelas begitu, yang ikut di kelas pemulihan kami ada dari 7 kota di Indonesia ini. Justru dari berbagai kota bisa ikut. Ternyata dalam kondisi pandemi peluangnya ada. Berarti hari esok tidak hanya soal pelayanan kan? Hari esok dalam banyak hal itu selama Tuhan hadir, Tuhan buka kesempatan, Tuhan beri kesempatan, Tuhan memberi kita kemampuan untuk bisa memanfaatkan kesempatan itu. Jadi yang paling kita butuhkan adalah kehadiran Tuhan, dan terbuka Tuhan sedang mau arahkan saya kemana setelah ini. Tuhan buka kesempatannya kemana? Kadang-kadang kalau satu pintu tertutup dan kita sudah berdoa mengupayakan nggak bisa, bukankah sebenarnya itu juga bagian cara Tuhan memimpin supaya kita tidak maksa pintu itu kan? Karena Tuhan sudah buka pintu yang lain, yang lebih baik bagi kita. Ketika Tuhan hadir, Tuhan tidak hanya beri kesempatan, Tuhan memberi kita hikmat, Tuhan memberi kita kreativitas, Tuhan memberi kita inovasi-inovasi yang baru. Tuhan memberi kita proses untuk belajar menjadi orang yang lebih pandai dengan kesempatan yang baru. Jadi pastikan kalau kita tidak khawatir tentang hari esok, pastikan kalau situasi sulit yang kita hadapi, alami pemulihan Tuhan. Pastikan Tuhan hadir dalam hidup kita, dalam
kegagalan kita, dalam situasi sulit kita, dalam keadaan kita yang sepertinya nggak ada jalan keluar, di pekerjaan kita, di rumah tangga kita, di mana saja, di seluruh aspek hidup kita, Tuhan hadir. Dan dengarlah sapaan Tuhan yang akan mengarahkan kita dan menolong kita apa yang harus kita kerjakan. Yang kedua, ayat 6-8. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Saudara perhatikan, ketika Yesus hadir, Yesus peduli menyapa mereka, kemudian Yesus memberi petunjuk, memberi arahan, memberi instruksi. Ini mirip kisah sebelumnya yang pernah dialami oleh Simon Petrus. Waktu itu Yesus berkata, "Tolak lagi perahumu lebih dalam, tebarkan jalamu." Yang di sini Yesus langsung berkata, sebelum mereka sampai ke daratan, Yesus berkata, "Tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Saudara perhatikan, kenapa Yesus menyuruh mereka menebarkan jala? Bukankah mereka sudah sepanjang malam tidak mendapatkan apa-apa? Bukankah itu saatnya mereka istirahat saja karena sudah siang hari? Harusnya sudah, nanti lagi lah menebar jalannya. Disitulah menunjukkan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Tuhan tahu yang terbaik bagi Simon Petrus dan teman-teman. Tuhan mengendalikan alam semesta ini. Walaupun mestinya tidak mungkin menebarkan jala dan dapat banyak ikan di siang hari. Tetapi Yesus tahu apa yang dia katakan. Yesus tidak sekedar bicara. Yesus tidak sekedar basa-basi memberi semangat. Tetapi yang dikatakan Yesus itu adalah kebenaran yang penuh dengan kuasa. Tebarkan jalamu. Lalu kenapa Tuhan juga suruh ke kanan? Kenapa bukan ke kiri? Disitulah itu menunjukkan kemahatauan dan kedaulatan Tuhan atas kehidupan Simon Petrus dan teman-temannya dalam bekerja. Simon Petrus mungkin bertanya, kenapa harus kanan, sebelah kanan? Kenapa enggak ke kiri? Simon Petrus nelayan yang pengalaman, dia tahu bagaimana menebarkan, tetapi Yesus menyuruhnya ke kanan. Tebarkan jalamu ke kanan. Yesus memberi perintah, memberi instruksi. Sebagai Tuhan yang berkuasa, dia tahu apa yang dia katakan. Pasti ada maksudnya, pasti ada tujuannya. Dan tidak hanya memberi perintah, Yesus juga memberi janji. Tebarkan jalamu ke kanan, nanti kamu akan peroleh. Jadi ada janji, kalau kamu lakukan yang aku katakan, maka kamu akan menghasilkan. Apa yang kamu kerjakan ada hasilnya. Tidak seperti malam hari ini. Sepanjang malam kamu bekerja tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kalau kamu dengar apa yang aku katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan, kamu akan memperoleh. Simon Petrus dan teman-temannya mendengar itu, mereka langsung melakukannya. Itu yang namanya iman. Iman itu melakukan apa yang dia dengar. Kalau orang percaya kepada Yesus Kristus, maka apa yang dikatakan Yesus Kristus, dia akan mempercayainya. Ketika dia mempercayainya,
Dia akan melakukan, dia akan mentaati perintah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sini menunjukkan proses yang kedua, Tuhan memulihkan. Tuhan hadir, kemudian Tuhan memimpin. Kalau sebelumnya yang memimpin tim kerja itu adalah Simon Petrus, ternyata gagal. Walaupun Simon Petrus punya karisma yang besar, Simon Petrus punya pengaruh yang besar bagi murid-murid yang lain, tetapi ternyata tim itu dipimpin Simon Petrus gagal. Sekarang ketika Yesus hadir, Yesuslah yang jadi pemimpin. Ketika Yesus jadi pemimpin, Yesus memberi instruksi yang jelas, tebarkan jalamu sebelah kanan. Dan mereka melakukannya. Mereka mendengar kata-kata Yesus itu, mereka segera meresponinya dan bertindak persis seperti yang dikatakan oleh Yesus. Saya teringat ini yang juga dilakukan oleh Simon Petrus. Ketika Yesus sebelum disalibkan, ketika Simon Petrus pernah alami kegagalan, tidak bisa menghasilkan tangkapan ikan satu ekor pun. Yesus juga begitu. Setelah Yesus pinjam perahunya, Yesus berkata, tolak perahumu ke tengah lagi, tebarkan jalamu. Simon Petrus menjawab seperti ini, karena sudah sepanjang malam aku menebarkan jala, tetapi tidak ada satu ekor ikan pun yang aku dapat. Tetapi karena engkau yang mengatakannya, maka aku akan lakukan. Itu juga yang dilakukan Simon Petrus dan teman-teman ketika Yesus berkata, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Mereka lakukan. Dari sini saya bisa belajar begini. Mungkin Simon Petrus dan teman-temannya lupa dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Lupa dengan firman Tuhan sebelumnya. Lupa dengan ajaran Yesus. Lupa akan perkataan-perkataan Yesus tentang hari esok. Bahwa mereka itu akan jadi penjala manusia. Bukan lagi penjala ikan. Tetapi firman Tuhan itu tidak pernah hilang dalam hidup mereka. Kata-kata yang mirip yang pernah diucapkan Yesus di situasi yang mirip, di mana mereka alami kegagalan yang mirip sebelumnya. Tetapi ketika ingat, dengar kembali firman Tuhan, mereka bertindak seperti yang dia dengar. Jadi saudara-saudara, tidak pernah sia-sia kita mendengar firman Tuhan. Tidak pernah sia-sia kita membaca Alkitab. Kadang-kadang kita sepertinya lupa karena situasi dan perjalanan hidup kita. Sepertinya kita tidak ingat ada firman Tuhan yang pernah memberi kita semangat, pernah memberi kita pengharapan, yang memberi kita hikmat, yang memberi kita arah. Kita mungkin pernah alami situasi seperti itu. Tetapi firman Tuhan itu tidak pernah sia-sia di hati kita. Tidak pernah sia-sia ada dalam pikiran kita. Pada saat yang tepat, Roh Kudus akan ingatkan kebenaran firman Tuhan yang pernah kita dengar, pernah kita baca, pernah kita lakukan, pernah kita yakini kebenarannya, pernah kita ucapkan kepada orang lain. Roh Kudus akan ingatkan kita kepada kebenaran firman Tuhan itu untuk memberikan kita jalan keluar, untuk menuntun kita menemukan solusi atas masalah hidup kita. Ketika Yesus memimpin, ada tuntunan. Ketika Yesus memimpin, ada keajaiban. Ketika Yesus memimpin, janji-janjinya digenapi. Yang perlu dilakukan apa? Berserah mengikuti apa yang Tuhan katakan. Kalau kita ingin
melewati situasi sulit di masa-masa pandemi ini dan tetap punya pengharapan akan hari esok, ada harapan masa depan yang terbaik. Izinkan Yesus hadir dalam hidup kita, memimpin kita, mengarahkan kita. Ikuti kemana Dia membawa kita. Ikuti kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Jangan bergantung pada kepandaian sendiri, jangan bergantung kepada pengalaman hidup kita, jangan bergantung kepada orang-orang tertentu. Sebab di situasi sekarang, ternyata kepandaian kita, pengalaman kita, dan orang-orang yang kelihatannya hebat semakin terbukti gak bisa menjadi tempat menggantungkan hidup kita, menggantungkan masa depan kita. Karena semuanya dalam keadaan guncang, dalam kesulitan. Satu-satunya yang bisa kita andalkan untuk memimpin hidup kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Yang ketiga, ayat 9-13. 9-13. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api, arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus itu ke darat penuh. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Yesus hadir memimpin dan memerdekakan, membebaskan segala kekhawatiran, segala ketakutan, segala kecemasan murid-muridnya. Itu juga yang akan Dia lakukan dalam hidup. Kalau sebelumnya Yesus mengajarkan banyak hal, yang di sini sebenarnya kehadiran Yesus melakukan sesuatu itu sudah menjadi ajaran yang sangat jelas sekali. Yesus mengajar melalui Yesus ternyata sudah siapkan api arangnya untuk membakar ikan itu. Kemudian Yesus berkata begini, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Ketika mereka beriman akan kata-kata Tuhan, mereka taat melakukan apa yang Tuhan katakan, terjadi keajaiban. Jala mereka ternyata dipenuhi dengan ikan yang begitu banyak. Bahkan tadi di ayat 11 dihitung itu sampai 153 ekor. Tangkapan yang sangat besar sekali, banyak sekali. Ada berkat yang berlimpah, tetapi menarik di ayat 10 Yesus berkata, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Yesus tidak berkata, bawa ke sini semuanya. Tidak, Yesus hanya bawa beberapa ikan yang baru kamu tangkap. Artinya apa? Yesus sedang mengajar sebenarnya kebutuhan hidupmu itu secukupnya saja. Ini seperti yang diajarkan tentang doa Bapa kami kan? Di doa Bapa kami Yesus juga mengajar tentang makanan. Beri kami makanan kami yang secukupnya hari ini. Secukupnya hari ini. Di sini Yesus sebenarnya sedang mengajar kita. Kadang-kadang kita khawatir tentang bagaimana, apakah aku bisa terus mencukupi kebutuhan ekonomiku? Apakah aku bisa memberi makan anak cucuku? Apakah aku masih bisa sekolahkan anak-anakku? Tetapi Yesus sedang ajarkan apa? Sebenarnya yang kamu butuhkan itu secukupnya saja. Yang kamu butuhkan hari ini. Makanya Yesus berkata, bawa saja beberapa ikan yang kamu butuhkan untuk sarapan pagi ini. Kamu nggak butuh semuanya. Walaupun kamu dapat berkat yang berlimpah, tetapi kamu nggak akan
Menikmati semuanya, nikmati yang kamu butuhkan. Di sini Yesus mengajarkan apa? Sebenarnya kita itu tidak perlu khawatir tentang kebutuhan kita di masa-masa yang akan datang. Di bagian lain kan Yesus berkata begitu kan. Kalau khawatir cukuplah sehari. Jangan khawatir tentang bagaimana hari esok. Yesus sedang berkata apa? Sebenarnya kalau kamu khawatir, khawatirkan yang benar-benar kamu butuhkan. Ada orang berkata begini, saya pernah baca satu buku. Ketika orang khawatir itu, orang mencemaskan sesuatu itu, 85% itu sebenarnya hanya imajinasinya sendiri. Faktanya itu hanya 15%. Hanya 15% itu benar-benar situasi sulit yang dia hadapi, yang mungkin dia merasa nggak berdaya. Yang 85% itu hanya di pikiran. Dalam angan-angannya sendiri. Ketika alami situasi sulit, langsung imajinasinya berkembang kemana-mana, jadi sepertinya menakutkan sekali situasinya. Demikian juga soal makanan begitu. Wah, nanti gimana besok makan apa ya? Wah, besok makan apa ya? Berpikirnya begitu. Padahal, begitu ada duit beli makanan, mungkin satu piring pun nggak habis. Apalagi ibu-ibu kan, makan nggak banyak kan. Beli nggak habis juga, dikasih anaknya juga. Tetapi kadang-kadang ada orang kalau nggak ada duit untuk beli makanan, khawatirnya minta ampun. Di sini Yesus ajarkan kenapa orang khawatir tentang hari esok, tentang masa depan. Karena terlalu banyak mencemaskan yang tidak perlu dicemaskan. Mencemaskan yang ada dalam pikiran, bukan realita. Seperti bagaimana hidup kita. Kekhawatiran yang salah, kecemasan yang salah. Cukup makan sedikit aja udah oke kok. Kenapa kita cemas dengan begitu makanan? Bayangkan 1 bulan lagi, seminggu lagi. Padahal sedikit juga sudah puas. Di bagian ini juga Yesus mengajar bahwa hidup ini sebenarnya hanya butuh secukupnya saja. Tidak ada alasan kita untuk khawatir tentang hari esok. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak ingin kita menjadi cemas tentang hari esok. Karena memang Tuhan sudah menyiapkan kita hari esok. Dan ayat favorit banyak orang Kristen apa? Kita tahu bahwa Allah menyiapkan masa depan yang cerah bagi kita. Kita semua senang dengan ayat itu, tetapi kenyataannya banyak orang Kristen yang mencemaskan untuk hal-hal yang kecil-kecil, untuk makanan, minum, untuk apa? Untuk sakit penyakit, untuk kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang sebenarnya bisa ditunda. Ada banyak kecemasan-kecemasan yang belum sungguh-sungguh dibutuhkan hari ini. Mengkhawatirkan apa yang di depan. Belum tentu itu kita butuhkan. Tetapi karena ada di angan-angan. Cara untuk mengatasi angan-angan yang membuat kita khawatir apa? Isi dengan perkataan Tuhan. Isi dengan janji Tuhan. Makanya kehadiran Tuhan yang memimpin itu penting. Itu yang akan membebaskan kita dari semua kecemasan-kecemasan dalam hidup kita. Tuhan bisa lakukan mujizat, Tuhan bisa lakukan keajaiban dengan berbagai macam cara. Bahkan pada saat situasi kelihatannya buntu, pada saat situasinya nggak normal, seperti para murid. Siang hari itu nggak normal menebarkan jala. Demikian juga kita saat ini sedang dalam situasi nggak normal selama pandemi ini. Apakah Tuhan tidak bisa memberkati kita berlimpah-limpah? Apakah Tuhan tidak bisa melakukan keajaiban dan mujizat dalam hidup kita? Sangat bisa. Cuma pertanyaannya, apakah kita mau membuka diri Yesus hadir dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita untuk membawa kita, memimpin kita pada masa depan seperti yang Dia inginkan? Dan setelah itu kita mau nurut, mau tunduk kepada Tuhan. Melakukan seperti apa yang Tuhan ajarkan.
Kalau kita mau, maka kita akan alami kemerdekaan, kebebasan, seperti para murid. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan kan urutannya menarik ini di pasal 21 ini. Setelah Tuhan pulihkan mereka nggak perlu cemas lagi tentang masa depan, Yesus kemudian baru bicara kepada para murid, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus mengembalikan mereka pada panggilan semula, pada tujuan hidup semula. Nah, kalau orang cemas terus tentang kekhawatiran tentang hari esok, bagaimana nasibku ke depan, bagaimana hari esokku, keluargaku, bagaimana. Kalau orang cemas tentang hal itu, kita itu jadi kehilangan arah, kehilangan fokus pelayanan, kehilangan panggilan. Kita hanya fokus pada situasi yang kita alami. Kalau seperti itu, kita akan gagal hidup mengikut Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti, ya, situasi apapun yang sedang saudara-saudara hadapi saat ini membuat kita khawatir, cemas, Tuhan ternyata sangat peduli. Tuhan mengerti. Tuhan ingin hadir supaya saudara mengerti bahwa kita tidak sendirian menjalani hal ini. Kalau Dia hadir, mari kita sambut dan kita dengarkan bagaimana Tuhan memimpin dan mengarahkan kita. Mari kita coba belajar, buka hati sebaik-baiknya untuk bisa mengerti Tuhan sedang arahkan saya kemana. Apa yang Tuhan ingin aku lakukan, apa yang ingin Tuhan aku kerjakan. Kita membuka diri, membuka hati, Tuhan sedang arahkan kita kemana. Walaupun ketika kita mengerti Tuhan lagi berkata apa sedang arahkan kita, kadang-kadang tidak sesuai dengan pengalaman hidup kita, tidak sesuai dengan kepandaian kita, tidak sesuai dengan logika kita, tidak sesuai dengan apa kata orang, sepertinya tidak sesuai dengan situasinya. Tetapi ketika Tuhan yang berkata, belajar taat, belajar lakukan dengan iman. Ketika kita lakukan dengan iman, kita akan alami seperti yang dialami para murid. Sesuatu yang ajaib, sesuatu yang menyatakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas, sesuatu yang menunjukkan kasih karunia Tuhan yang luar biasa akan kita alami. Sehingga kita akan diarahkan Tuhan pada rencananya yang lebih besar. Situasi sulit tidak boleh menyimpangkan jalan hidup kita dari jalan Tuhan yang sesungguhnya. Karena jalan Tuhanlah yang memberikan hari esok terbaik dalam hidup